Jadi selama ini menurut teori lama, hubungan antara hukum dan etika itu hubungan vertikal antara atasan dan bawahan. Bagi sebagian sarjana hukum, yuris, ya, itu melihat bahwa hukum itu lebih tinggi dari etika. Jadi etika nggak boleh bertentangan dengan hukum. Tapi bagi para ulama, para pendeta, rohaniawan, atau para sarjana yang di luar hukum, itu menganggap yang lebih tinggi itu etika. Hukum tidak boleh bertentangan dengan etika. Nah, tapi itu adalah teori lama. Masa kini itu sudah mulai ada relasi yang berubah antara hukum dan etika itu. Sehingga lebih tepat kalau hukum dan etika itu bukan dilihat dalam relasi atas bawah, tapi luar dalam. Luar dalam. Jadi hukum itu luarnya, bungkusnya. Sedangkan isinya, rohnya, ya, spiritnya, keadilan itu sebagai spirit, itulah etika, etika keadilan. Jadi hukum dan etika itu luar dalam, bukan lagi atas bawah. Dan bahkan hukum dan etika bisa juga dipahami antara keluasan samudra, ya, versus kapal di atas samudra itu, kapal keadilan. Maka Earl Warren, seorang hakim, ya, ketua Mahkamah Agung Amerika tahun 50-an, itu sering dikutip. Dia mengatakan, in a civilized life, law floats in a sea of ethics. Di dunia beradab, ya, makin tinggi tingkat perkembangan peradaban kemanusiaan, maka hukum itu, ya, mengapung di atas samudera etika. Nah, sehingga dari situ saya sering membuat perumpamaan. Etika itu ibarat samudera. Hukum itu kapalnya. Maka kapal hukum itu tidak mungkin dibayangkan, diharapkan mencapai tepian pulau keadilan kalau samudera etikanya kering. Nah, jadi hubungan hukum dan etika ibarat kapal dengan samudera. Jadi kalau mau menegakkan hukum ada syaratnya. Syarat pertama adalah samudera etikanya itu berfungsi, mengalir, dan dia bisa menjadi tempat berlayarnya kapal hukum. Nah, kalau samudranya kering, tidak bisa kapal berlayar dan tidak mungkin mencapai tujuan pulau keadilan. Nah, itulah yang harus dijadikan pelajaran bagi kita semua. Hubungan antara akhlak dan keadilan. Adab, etika kehidupan menjadi, ya, prasyarat sosial, modal utama bagi tegaknya hukum yang berkeadilan.